What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.2 di iPhone 6s gue. Ya, bener banget, ini adalah iPhone 6s gue dengan storage-nya tuh 16GB. So, kita bahas aja fitur apa aja yang ada di iPhone 6s dan bagaimana performa di iPhone 6s. Jadi kalian simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, karena banyak yang nanyain juga di kolom komentar serta di DM Instagram gua, kolom komentar TikTok juga terkait iPhone 6s untuk iOS 15.2 itu aman atau tidak sih? Dan fitur apa aja sih yang kebagian di iPhone 6s? Ya, memang kita tahu ya, iPhone ini nih cukup masih banyak yang menggunakan untuk kegiatan sehari-harinya, tetapi memang lagi tahap deg-degan ya iPhone 6s. Karena kayaknya sepertinya tahun terakhirnya di iOS 15 kayak gitu. Oke, by the way, sebelum gua kasih tahu disclaimer dulu, ini no service, bukan karena di blok emailnya atau enggak, karena memang kartunya sudah tidak aktif. Karena kebetulan iPhone 6s yang gue gunakan ini hanya secondary iPhone gue aja. Tapi ini adalah jadi iPhone yang untuk uji coba. Kalian bisa lihat juga di video-video sebelumnya gue ngebahas iOS 15.2 beta berapapun gue menggunakan iPhone 6s gue. Oke, di sini adalah yang pertama akan gue bahas. Sebenarnya fitur-fitur yang ada pada iOS 15.2 itu hampir sama semua di video di sebelumnya gue bahas. Contohnya apa? Notifikasi summary. Ya, notifikasi summary juga tetap dapat updatean di sini. Kalian bisa lihat juga notifikasi summary gue juga berubah sama dengan iPhone 13 Pro gue di video sebelumnya kayak gitu. Dan fitur selanjutnya adalah tentang informasi foto di detail foto ya. Ini udah gue kirim foto dari iPhone 13 Pro gue yang menggunakan night mode. Di sini kita cek, kita juga bisa ngelihat kalau memang ini itu fotonya adalah foto hasil dari night mode. Dan by the way, untuk fitur yang sekarang tuh ada share kayak gini ya. Jadi kita tahu kalau foto ini di share dari iPhone yang mana atau dari siapa kayak gitu. Ya, ketika kalian tap yang icon i ini nih ya, icon i ini kalian tap. Nah, di sini ada detailnya kan, jadi kita bisa lihat jelas di sini kalau ini menggunakan fitur night mode. Tetap ada kan kebagian fiturnya. So buat temen-temen, jadi nggak perlu khawatir untuk tidak update aja atau merasa tidak kebagian updatean iOS 15.2. Kebagian cuy, selama iPhone kalian udah support iOS 15, yaitu iPhone 6s sampai iPhone paling terbaru 13 Pro Max ya, itu tetap kebagian iOS 15.2. Jadi kalian update aja. Ya, kita lanjutin aja ke fitur selanjutnya, yaitu App Privacy Report. Oke, ada di bagian setting, lalu ke privacy di sini, lalu scroll ke paling bawah ada App Privacy Report. Oke, kita tap aja langsung ini. Nah, di sini kenapa belum berjalan tapi tetap ada fiturnya? Ya karena gue belum turn on. Yaudah, kita turn on aja ya. Kita turn on. Nah, maka dia akan mempelajari aktivitas kita pada iPhone dan dia juga akan merecord aktivitas aplikasi, mengakses data apa aja kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak perlu dan tidak membutuhkan, kalian bisa turn off kok kayak gini. Oke, ya udah ada 3 fitur yang ada di iPhone 6s. Makanya seperti gue bilang di awal, fiturnya tuh sama aja. Cuman yang tidak ada tuh kayak macro control, itu cuma ada di iPhone 13 Pro Series kayak gitu. Jadi buat teman-teman santai aja, update aja gitu. Fitur selanjutnya apa? Legacy Contact. Masih tetap di bagian setting, lalu kalian ke profile, di sini ke password and security, lalu kalian ke bawah ke Legacy Contact. Kebagian kan? Kebagian cuy. Jadi untuk fitur apa aja yang ada pada iOS 15.2 di iPhone 6s khususnya, itu tetap sama pada di video sebelumnya, di video yang ini. Cuma yang gue jelaskan di video tersebut, kalau gue tidak menyebutkan iPhone 13 series atau iPhone 13 Pro, berarti fitur itu bisa dikatakan ada di iPhone 6s. Bahkan kalian juga bisa nonton versi-versi betanya kok, karena gue menggunakan iPhone 6s gue untuk mencoba versi beta kayak gitu. Jadi kalian bisa cek aja di video-video sebelumnya, fitur-fiturnya tetap kebagian. Nah, menurut gue, ini menurut gue ya, yang harus dipastikan untuk pengguna iPhone 6s itu bukan masalah fitur, yaitu masalah performance dan baterai tentunya. Karena mengingat ya, si iPhone 6s ini itu tuh udah dirilis lama dan sampai saat ini masih disupport iOS paling terbaru gitu, paling tertinggi, yaitu iOS 15.2. Itu untuk poin pertamanya. Poin keduanya adalah masalah storage. Pengguna iPhone 6s ini pada saat ini atau sampai saat ini masih menggunakan storage 16GB, dan itu banyak banget yang masih menggunakan 16GB. Itu lo harus benar-benar mensortir data sih cuy. Dan kebenaran gue pun di sini juga menggunakan storage 16GB. Kita cek sekalian, kita cek juga seberapa lama pada saat buka iPhone storage ya. Kita cek aja sekalian di sini. Tetap iPhone storage. Kita hitung, dan di sini gua nggak gua potong ya. Kalian bisa hitung sendiri berapa lama. Nah, cepet kan? Nggak lama-lama banget ya. Oke, lumayan banget.
Lumayan banget iOS untuk aplikasi message media udah menghabiskan 11 gigaan lebih dari 16 giga. Kita cek ke paling bawah. Oke, iOS-nya 7 gigaan atau 6,96. Sistem datanya itu di kisaran 3 gigaan. Wow, sistem datanya lebih kecil justru ya, kayak gitu. Jadi buat temen-temen, menurut gue ini paling penting banget nih masalah storage, apalagi yang masih menggunakan 16 giga. Ini harus pinter-pinter mensortir aplikasi, foto, data lainnya. Kalau bisa disortir bener-bener, karena kapasitas kalian sedikit sekali gitu loh sisanya. Tentunya tadi seperti gua katakan, yaitu performance. Ya, kita cobain aja langsung sekarang menggunakan Geekbench. Kita benchmark iPhone 6s gua seberapa bagusnya si iOS 15.2 ini pada iPhone 6s. Karena sejauh ini memang gua nggak pernah ngerasain lemot, dan menurut gua ini cepet ya. Gua juga pakai buat TikTokan ya, tapi buat scroll talk lebih tepatnya. Buat buka Instagram juga gue lakukan di sini. Intinya sosial media gue lakukan di sini dan tidak lemot banget gitu ya. Maksudnya masih sangat mumpuni banget lah. Kita langsung tes aja benchmark untuk iPhone 6s di iOS 15.2. Kalian bisa lihat di sini. Untuk RAM-nya 2 GB, prosesornya masih A9. iOS sudah iOS 15.2 dan device iPhone 6s. Yuk kita cobain langsung run benchmark. Oke, kita tungguin aja proses benchmarknya. Oke, udah selesai benchmarknya, dan ini untuk single score 537 aja. Untuk multi-core score-nya 1038. Ya, kita tahu ya. iPhone 6s ini udah lama banget tapi tetap masih bisa digunakan dan lancar jaya. Memang sudah tidak secepat seperti dulu, tetapi bukan berarti tidak bisa digunakan dan bukan berarti juga tidak layak digunakan, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, gue sarankan nonton 2 video terakhir yang sebelumnya dulu, oke? Jadi kalian nonton dulu 2 video terakhir nih yang bahas iOS 15.2. Kalian nonton dulu di situ biar paham dulu fitur apa aja yang dirilis dan fitur tersembunyinya apa aja, baru kalian menonton ini biar kalian paham juga alur awalnya seperti apa, kayak gitu. Oke, next ke pembahasan yang terakhir, yaitu masalah baterai iPhone. Ya, di iPhone 6s menurut gue baterainya masih cukup normal, tidak terlalu drain drop banget, karena ini masih dikatakan irit, cukup sangat-sangat irit. Kita langsung aja ke setting ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, gue charger sampai mati banget iPhone-nya ya. Ini iPhone-nya mati dan baru gue charger di sini, kayak gitu. Saking nggak terlalu pedulinya. Dan kita cek langsung baterai health masih 100%, tidak ada penurunan, padahal kira-kira ini lagi. Nah, kalian bisa lihat sering buat scroll TikTok di iPhone 6s dan scroll Instagram. Kayak gitu. Cuman ya tidak ada kendala apa-apa masalah baterai, dan sampai saat ini baterai iPhone gua masih di angka 89% ya. Kalian bisa lihat atau di sini aja. Nah, 89%. Oke, masih cukup irit banget untuk sekedar iPhone secondary. Jadi memang sebenarnya gini sih, kalau lu punya iPhone baru nih, saran gua aja sih, kalau lu ada rezeki gitu ya, kalau lu ada rezeki lebih, kalau bisa lu beli iPhone secondary, yaitu iPhone 6s atau iPhone 7, whatever lah, terserah, yang penting harganya cocok di kantong lu. Nah, lu beli itu sebagai iPhone secondary lu. Karena kenapa? Karena lu bisa memisahkan nih iPhone utama lu sama iPhone yang cuman buat scroll TikTok berjam-jam, scroll Instagram berjam-jam gitu, whatever lu ngakuin apa, mau main game, mau sosmedan gitu ya, tapi lu mau berjam-jam melakukannya di iPhone tersebut, terserah. Nah, lu bisa lakukan itu di iPhone secondary lu. Seperti halnya gue, ternyata gue tuh sering banget sosial mediaan, dan akhirnya gue sekarang bebankan ke iPhone 6s. iPhone 13 Pro gue jarang banget digunain buat sosial mediaan, bener-bener jarang. Bahkan gue balesin komen TikTok, ya, balesin DM Instagram, komen Instagram gue lewat iPhone 6s gue. Kecuali komen YouTube, gue balesnya baru pakai 13 Pro kayak gitu. Dan entah kenapa gue juga akhir-akhir ini nyaman banget gitu menggunakan 6s untuk sosial mediaan, kayak gitu sih. Itu saran dari gue ya. Ya udah, itu aja sih. Tadi udah gue bahas storage, udah gue bahas performance, baterai. Tentunya di awal juga gue udah bicara masalah fitur. Kalian harus nonton aja di video-video sebelumnya yang udah gue bahas iOS 15.2, dan iPhone 6s di iOS 15 juga udah gue bahas fitur-fiturnya lebih banyak juga ada di video-video sebelumnya. Sampai saat ini nggak ada kendala baterai, performance, storage masih aman-aman aja. Itu aja sih. Nggak ada lagi sih pembahasannya. Jadi yaudah, kita udahin aja videonya. Segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.